Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Untuk membahasnya kita mulai dari membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah dapat bergerak. Gerak ialah proses perpindahan atau perubahan posisi suatu benda atau makhluk hidup terhadap titik acuan. Makhluk hidup dapat bergerak karena adanya rangsang atau faktor dari luar, begitu juga adanya faktor dari dalam. Ciri yang kedua adalah bernapas. Bernapas merupakan proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida serta uap air. Secara umum makhluk hidup dalam bernapas dapat dibagi menjadi dua, yaitu makhluk hidup aerob dan makhluk hidup anaerob. Bernapas sangat penting bagi tubuh makhluk hidup karena dalam proses bernapas nanti akan menghasilkan energi. Ciri yang ketiga adalah memerlukan nutrisi. Makhluk hidup dari kemampuannya dalam memproses nutrisi dibagi menjadi dua macam, yaitu makhluk hidup heterotrof dan makhluk hidup autotrof. Makhluk hidup heterotrof adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri atau tidak dapat melakukan fotosintesis, sedangkan makhluk hidup autotrof adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri karena dapat melakukan fotosintesis. Makhluk hidup yang dapat melakukan fotosintesis merupakan makhluk hidup yang bisa merubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik atau makanan. Berikut adalah reaksi kimia fotosintesis yang awalnya dari karbon dioksida dan air, kemudian diproses menjadi karbohidrat dan oksigen. Ciri yang keempat adalah mengeluarkan zat sisa atau disebut juga ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa hasil metabolisme yang ada dalam tubuh. Misalnya hasil dari ekskresi itu seperti urin, keringat, karbon dioksida, zat warna empedu, dan lain-lain. Ciri yang kelima adalah tumbuh dan berkembang. Pengertian dari tumbuh adalah proses bertambahnya ukuran tubuh yang tidak bisa kembali ke ukuran semula, sedangkan berkembang adalah proses menuju kedewasaan. Ciri yang keenam adalah iritabilitas atau peka terhadap rangsang. Makhluk hidup mampu menerima rangsang dan menanggapinya. Ciri yang ketujuh adalah berkembang biak atau kemampuan bereproduksi. Makhluk hidup melakukan reproduksi agar untuk bisa mempertahankan jenisnya supaya tidak punah. Secara umum, cara bereproduksi makhluk hidup dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif tanpa melalui perkawinan dan perkembangbiakan generatif yang melalui perkawinan. Ciri yang terakhir adalah adaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Setelah kita membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup, mari kita membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Apa itu klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi sebenarnya memiliki arti suatu cara menyusun objek atau informasi ke dalam kelompok berdasarkan satu kesamaan. Intinya kita mengkelas-kelaskan beberapa jenis makhluk hidup agar mudah untuk dipelajari. Klasifikasi makhluk hidup memiliki manfaat yang banyak sekali. Misalnya bisa mengetahui kedekatan kerabatan suatu makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut juga taksonomi. Kata taksonomi sendiri diambil dari istilah yang diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus, yaitu yang memiliki arti tingkatan. Karena jasanya tersebut, maka Carolus Linnaeus dinobatkan sebagai bapak ilmu klasifikasi. Sebenarnya, jauh sebelum Carolus Linnaeus, ilmu klasifikasi sudah dikenal oleh para ilmuwan atau bahkan para ahli filsafat sebelumnya, misalnya seperti Aristoteles. Berikut adalah sumbangsih dari Carolus Linnaeus dalam ilmu klasifikasi. Misalnya yang pertama adalah membuat sistem takson atau tingkatan.
Kemudian yang kedua adalah membuat tata nama ilmiah yang dikenal dengan binomial nomenklatur. Pada tahun 1969, Robert H. Whittaker mengembangkan sistem klasifikasi 5 kingdom yang awalnya hanya 2 kingdom. Berikut adalah peta konsep yang berisi materi yang akan kita pelajari di dalam bab 2. Mulai dari sistem 5 kingdom dan susunan takson yang dikenalkan oleh Carolus Linnaeus. Dalam melakukan klasifikasi makhluk hidup atau taksonomi, Carolus Linnaeus ini melakukan beberapa tahapan. Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Carolus Linnaeus. Yang pertama adalah dengan mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Jika memiliki ciri-ciri yang sama, maka makhluk hidup itu akan dikelompokkan dalam satu kelompok. Kemudian, jika ada perbedaan, maka dijadikan kelompok yang terpisah. Adapun persamaan yang diamati oleh Carolus Linnaeus misalnya adalah persamaan dari bentuk, ukuran, habitat, tingkah laku, kemudian variasi dari masing-masing makhluk hidup. Setelah menentukan ciri-ciri makhluk hidup yang diamati dengan kunci determinasi, kemudian Carolus Linnaeus akan menetapkan makhluk hidup tersebut ke dalam susunan takson yang sudah ada. Berikut adalah gambar urutan susunan takson yang ini adalah susunan takson yang dipergunakan saat ini. Pada masa Carolus Linnaeus, susunan takson dimulai dari kingdom sampai dengan spesies. Jadi urutannya dari atas adalah kingdom, phylum, class, ordo, family, genus, kemudian spesies. Mulai dari kingdom adalah kelompok yang lebih besar, dipecah menjadi beberapa phylum, dipecah menjadi beberapa kelas, kelas dipecah menjadi beberapa ordo sampai ke spesies, menjadi kelompok yang paling kecil. Artinya semakin tinggi tingkat taksonnya, maka persamaannya semakin kecil, namun jumlah anggotanya semakin besar. Sedangkan semakin rendah taksonnya, persamaannya semakin banyak dan jumlah anggotanya semakin sedikit. Berikut adalah contoh penerapan takson. Misalnya tumbuhan cempaka memiliki kingdom plantae, kemudian tergolong dalam phylum Spermatophyta, kelas Magnoliophyta, kemudian ordo Magnoliales, kemudian family Magnoliaceae, genus Miscelia, kemudian spesies Miscelia campaka. Untuk bisa menentukan klasifikasi seperti tadi dari suatu makhluk hidup, maka perlu adanya pengelompokan makhluk hidup menggunakan kunci determinasi seperti yang ada di gambar berikut. Kunci determinasi memiliki fungsi membantu atau sebagai petunjuk untuk melakukan klasifikasi makhluk hidup, mengelompokkan makhluk hidup sesuai dengan kelompoknya yang memiliki ciri-ciri yang sama. Jasa Carolus Linnaeus yang kedua tadi adalah membuat sistem binomial nomenklatur atau penamaan ilmiah. Berikut adalah aturan penamaan ilmiah yang dibuat oleh Carolus Linnaeus. Yang pertama terdiri dari 2 kata Latin. Kata yang pertama menunjukkan genus, kemudian diawali dengan huruf kapital, sedangkan kata yang kedua adalah spesies, diawali dengan huruf kecil. Kemudian aturan yang kedua harus ditulis dengan huruf miring atau dengan garis bawah. Sebagai contoh di sini ada nama Mangifera indica. Mangifera merupakan kata yang menunjukkan genus. Indica di sini menunjukkan spesies. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas sistem 5 kingdom yang diperkenalkan oleh Robert H. Whittaker yang kita bahas di pertemuan depan. Jika anak-anak ada yang ingin tanyakan terkait materi ini, maka silahkan nanti bisa chat melalui grup WA. Demikian pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.